Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yamtini, asal dari Pajang, Solo. Dulu sebagai karyawan. Saya sebagai karyawan PT Danliris. Dulu pertamanya itu saya merasakan sakit perut. Terus periksa ke dokter, itu katanya asam lambung. Setelah itu suami beli Milagros itu 1 botol. Saya minum enak. Akhirnya lama kelamaan karena makannya itu tidak teratur dan minumnya sering minuman-minuman yang berenergi itu akhirnya sakit lagi. Setelah sakit itu terus saya periksa ke rumah sakit. Ternyata di situ di USG ternyata ada 4 penyakit. 1 batu empedu, 2 batu ginjal, terus asam lambung dan jantung lemah. Karena pada waktu itu sakitnya nemen banget itu loh, jadi nggak bisa untuk beraktivitas lagi karena merasa kesakitan. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit. Setelah itu di situ beberapa hari nunggu di USG, ternyata ada penyakitnya itu, terus disuruh operasi. Karena dioperasi saya takut, akhirnya saya pulang lagi berobat jalan. Setelah berjalan kok masih sakit karena pulang dikasih obat anti nyeri gitu loh. Akhirnya saya memberanikan diri untuk operasi. Karena sudah berani dioperasi, setelah dioperasi itu ternyata USG-nya itu batu empedunya itu terlalu besar. Terus sudah masuk ruang operasi, dokter bedahnya itu tidak berani karena terlalu besar. Akhirnya keluar dari ruang operasi dan tensinya terlalu tinggi. Karena saya merasa takut, tensinya terlalu tinggi, terus keluar nggak jadi. Karena nggak jadi, terus saya ulang beberapa hari. Dia menyarankan operasi, cari dokter yang spesialis bedah. Ternyata saya nyari di mana-mana rumah sakit di Solo, beberapa tempat rumah sakit itu tidak ada dokter bedahnya. Ternyata ketemu 1 di rumah sakit PKU. Ternyata ada dokter bedah dan itu ngantri sampai 7 hari. Sebelum 7 hari itu saya minum anti nyeri dulu. Hari Senin itu minum anti nyeri, terus hari Selasa minum. Ada temennya suami nyuruh minum air putih yang namanya Milagros. Terus saya cerita, kok air putih bisa sembuh, masa nggak percaya. Pertama nggak percaya sama sekali. Setelah dia pulang, karena saya merasa sakit, so saya mencoba minum 1 botol. Malamnya bisa tidur enak. Terus hari kedua sakit lagi, terus saya minum lagi 1 botol lagi. Hari Rabu ya, Kamisnya minum lagi 1 botol, terus Jumat 1 botol, jadi kan 4 botol. Hari Jumat siang itu sudah nggak merasakan sakit, karena kalau mau operasi itu harus daftar dulu sama dokter bedah spesialis tadi. Setelah itu saya sudah mendaftar, bisa dikasih waktu hari Sabtu pagi. Setelah itu hari Jumat kan aku harus cari kamar. Setelah di kamar jam 12 siang hari Jumat itu sudah tidak merasakan sakit. Terus saya diajak ke rumah sakit, saya nggak jadi aja Pak, wong sudah sembuh, saya bilang gitu. Ya nggak bisa kan, udah tanda tangan. Akhirnya saya ke rumah sakit malamnya, terus dapat kamar hari Sabtu jam 7 itu di USG lagi, di rumah sakit itu di USG lagi. Terus ternyata perawatnya itu
habis USG perawatnya itu kan masuk ngobrol sama dokter yang mau operasi. Sebenarnya saya dengar seorang-seorang gitu dengar. Saya tanya sama Mbak gimana hasilnya? Itu yang tahu dokternya Mbak. Ternyata dia tuh cerita sama dokternya kayaknya sudah nggak ada Pak gitu. Akhirnya setelah itu masuk ruang operasi jam 8 masuk ruang operasi karena antri banyak, akhirnya dioperasi sekitar jam setengah 10. Setelah itu sudah masuk ruang operasi, setelah itu saya sudah dibius tidak sadar. Itu yang tahu suami saya. Keadaannya pada waktu sudah dibelah itu tadi suami saya yang tahu. Karena saya yakin pada waktu itu baru 4 botol. Itu saya kok bisa 1 botol bisa tidur walaupun 1 jam. Biasanya kan sama sekali nggak bisa tidur, kesakitan, muntir-muntir gitu. Terus kok rasanya beda ya, kok bisa tidur ya, kok doyan makan. Terus akhir nunggu. Terus setelah dioperasi itu kan katanya pas dibuka itu tinggal pasir-pasir gitu katanya. Kata suami saya masuk di ruang operasi itu dibedah, dia masuk jadi tahu darah-darah yang itu tahu semua, katanya sudah udah ada, sudah jadi pasir. Terus sama dokternya nanya sama suamiku, katanya ngomong gimana ini kalau kantong empedunya dipotong aja. Itu akhirnya sama saya, lah kalau dipotong batu empedunya gimana nanti dok? Ya itu umurnya nggak panjang gitu. Nah suami saya kan bingung mikirnya, akhirnya pasrah gitu, pasrah nanti kalau Allah akan beri waktu nanti dikasih kantong empedu lagi kan itu. Akhirnya sama dokternya diputuskan dibersihin pasir-pasirnya itu. Setelah itu selesai dimasukkan ruang penyadaran itu sampai 1 minggu. Sadar enggak sampai seminggu. Seminggu pindah ke ruang kamar biasa. Sampai di situ 1 minggu tuh ya merasakan sakit karena masih ya jahitan masih nggak bisa gerak. Terus akhirnya 1 minggu sudah sembuh itu dokter batu empedu itu masuk. Gimana ibu? Langsung operasi aja ya, kondisi ibu bagus, baik. Saya bilang saya tidak berani, saya kan masih kesakitan dok. Dokter ngomong nggak merasakan yang sakiti saya, tapi kondisi itu bagus sekali, toh. Aku ya karena habis operasi itu minum 1 botol. Nah setelah itu saya tidak mau operasi batu empedu, saya memutuskan gini, mau pulang aja di rumah, nanti saya mau minum air Milagros ini 1 jus, nah pasti sembuh, saya punya keyakinan seperti itu. Akhirnya saya pulang ke desa sampai seminggu itu kontrol ke rumah sakit, nengok jahitan yang operasi batu empedu tadi. Dokternya ngomong, loh kok sudah bagus sekali, jahitannya di dalam dan di luar juga sudah bagus, jadi udah nggak tak kasih obat, boleh pulang gitu. Sampai pulang di rumah terus saat punya pikiran berarti ini batu ginjalnya belum sembuh, saya mikir gitu. Akhirnya sampai di rumah saya karena seminggu nggak diimpus, nggak diapa-apa kan, habis pulang operasi itu akhirnya saya cari dokter biasa untuk ngimpus buat karena nggak makan itu loh mas, nggak makan, akhirnya diimpus biar bisa bertahan. Setelah itu saya minum Milagros lagi 1 dus, sekitar 1 dus habisnya, tapi belum sampai 1 dus itu sudah bagus. Tapi karena terlalu lama berbaringnya di tempat tidur, sampai berbaringnya sekitar 2 bulanan itu. Setelah itu nggak bisa jalan karena terlalu lama tidurnya. Akhirnya saya punya keyakinan lagi, mikir udah beli 1 dus saja, nanti pasti bisa jalan. Ternyata alhamdulillah itu bisa jalan. Sudah sampai jalan ya lama lah, dari rumah ke halaman. Terus akhirnya saya pengen bisa naik sepeda motor lagi seperti dulu gimana ya, saya minum 1 dus lagi. Setelah itu sudah bisa jalan kemana-mana, sudah bisa naik sepeda motor. Terus saya tetap minum dalam arti untuk
masa penyembuhan total gitu, pengen mari total gitu ya. Akhirnya minum lagi bertahap sampai total bersihnya itu ya sampai itu 8 dus. Itu sudah langsung sehat total. Setelah itu saya karena saya sakit, saya sembuh, saya punya seakan-akan punya pikiran kalau sembuh nanti saya mau jualan Milagros. Tapi kalau saya udah bisa naik sepeda motor, saya akan jadi stokis, saya bilang gitu. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah perantara minum Milagros itu saya bisa sembuh total gitu. Saya nggak olahraga ya, cuman setiap kalau badan nggak enak langsung minum, nggak enak minum gitu aja, nggak bikinnya apa-apa. Obat itu nggak diminum. Minum obat dari dokter itu cuman 3 kali tok. Kalau di rumah sakit kan cuman dikasih anti nyeri disuntikkan gitu. Jadi kan saya nggak minum. Di rumah itu sama dokter biasa yang saya itu ada, tapi cuman tak buang, obatnya tak buang terus, tapi ya minum Milagrosnya cuma 1 tutup. Karena kalau banyak nanti takutnya perutnya kan batu muda masih belum kering gitu. Itu saya sakit itu yang dukung minum Milagros cuma suami sama anak. Keluarga nggak mendukung, kan keluarga nggak cocok sama Milagros. Jadi semua pada ke dokter semua. Yang dari saya memang udah yakin kalau karena saya merasakan setelah minum air Milagros itu enak gitu loh. Jadi dulu kamu sakit kayak gitu bisa sembuh dengan obat apa, kok kayak keajaiban banget gitu loh. Karena pada waktu aku di desa itu sudah parah sekali gitu loh, udah nggak bisa baring, minger-minger tuh udah cuma kedap-kedim, nggak sama sekali gitu. Udah dikasih selimut tuh udah nggak mau, puasanya panas gitu. Akhirnya ada yang ngira saya sudah balik ke Solo, dikira saya itu udah meninggal, padahal saya itu masih tetangga-tetangga yang agak jauh itu ngertinya saya udah meninggal, padahal saya masih kaget semua itu. Loh, masa minum air Milagros kok bisa sembuh gitu. Percayaan di situ. Akhirnya ya teman-teman saya kerja itu ya nanya, akhirnya ada yang ibunya sakit terus beli Milagros terus gitu. Ada berapa orang, 3 atau 4 gitu. Jadi sampai ibunya meninggal pun baru berhenti Milagrosnya gitu. Karena dia mungkin percaya dengan saya, kan tahu kalau pas saya kerja saya nggak masuk 3 bulan. Jadi saya dicutikan tuh 5 bulan. Terus saya keluar itu. Alhamdulillah saya kan dikasih semangat tuh seneng banget gitu loh. Saya pengen nanti kalau ada siapa yang sakit saya pengen menolong, terus pengen menginformasikan tentang Milagros gitu supaya dia juga sehat seperti saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ikrom. Saya suami dari Ibu Yamtini yang tadi punya 4 keluhan. 4 keluhan itu yang pertama batu empedu, batu ginjal, asam lambung, sama jantung lemah. Istri saya itu sangat luar biasa untuk menghadapi 4 keluhan tadi. Istilahnya dia kalau mengeluh itu mengeluh biasa karena kan manusiawi mengeluh. Tapi dengan beliau punya keluhan, beliau sabar untuk menghadapi cobaan dari Allah yang 4 keluhan tadi. Perjuangannya luar biasa ya, mulai dari awalnya sakit perut, kemudian diperiksa ke dokter, dikasih resep obat anti nyeri, kemudian tapi beberapa bulan kemudian kan masih sakit, kemudian saya belikan Milagros di daerah pasar, daerah Gawo itu 1 botol.
beliaunya udah enakan, di perut udah enak. Kemudian untuk beberapa hari kemudian kan karena beliaunya makannya tidak teratur ya, apalagi dulu pada waktu kerja itu kurang air putih. Nah, sukanya kan air minuman bersaset itu. Jadi untuk menambah stamina itu jadi kurang teratur, kemudian sakit lagi. Kemudian yang sudah beliau sampaikan tadi, karena air Milagros itu unik ya, air Milagros itu unik. Karena apa? Karena dengan air Milagros itu airnya bisa mendeteksi penyakit-penyakit lain gitu loh. Karena apa? Karena setelah minum air Milagros, penyakit yang tadinya asam lambung ketahuan punya batu empedu, batu ginjal sama asam lambung. Itu uniknya air Milagros kayak gitu. Itu air ajaib yang luar biasa menurut saya itu ya. Menurut saya air yang sangat luar biasa, termasuk kalau di di sumber sana itu airnya air doa gitu loh. Terus dari para santri gitu, air luar biasa itu menurut saya. Sebelumnya itu kan ke salah satu rumah sakit terdekat di sini. Saya menemaninya sekitar 1 mingguan. Kemudian setelah 1 minggu, beliaunya Ibu Yamtini kan mau dioperasi. Karena mau dioperasi kan udah masuk ruang operasi, beliaunya kan dokter bedahnya kan nggak berani untuk mengoperasi karena ngedrop, tensinya ngedrop. Karena terus masuk ke ruang inap lagi, terus pulang terus besoknya lagi beberapa hari kemudian masih merasakan sakit, masuk lagi ke rumah sakit terdekat di sini. Terus habis itu di sana ndak ada dokter bedahnya yang spesial untuk operasi batu empedu. Disarankan untuk ke rumah sakit yang lain. Ternyata di rumah sakit yang lain ada dokter bedah yang spesial untuk mengoperasi batu empedu itu. Nah, pada waktu saya menemani ibu, dokternya itu bilang, ini mau operasi apa tidak gitu toh. Jadi operasi. Kemudian saya sudah tanda tangan. Terus sebelum operasi itu saya suruh ibu itu minum Milagros 1 botol. Kemudian paginya di USG masih kelihatan batu empedunya sebesar telur puyuh itu loh, telur puyuh itu. Ya lumayan besar itu, sekitar 2 cm atau kalau bulannya 2 cm atau berapa, pokoknya besar sekali, sekitar kayak batu, telur puyuh itu. Kemudian setelah itu beliaunya Ibu Yamtini masuk ke ruang operasi. Saya nunggu sekitar 2 jaman. Nah, setelah 2 jam sudah masuk operasi, saya dipanggil sama perawatnya. Pak, ini udah Ibu Yamtini udah dioperasi, jenengan mau lihat ndak? Kalau mau lihat jenengan kuat ndak gitu. Nah, terus saya bilang sama perawatnya, saya kuat. Ya, kalau terus saya kan sebelum masuk ke ruang operasi, saya kan dipakai pakaian steril itu. Pakaian steril, setelah itu saya ditanya lagi, jenengan kuat ndak? Insya Allah saya kuat. Terus saya masuk ke ruang bedah operasi. Di situ ibu sudah perutnya udah dibuka gitu. Jadi saya tahu dalamnya perut ibu saya tahu. Ya organ-organ dan dari dalam saya tahu. Jadi darah keluar banyak saya tahu. Habis itu dokternya bilang, ini batu empedunya udah ndak ada karena udah jadi pasir. Ini tinggal bersihkan aja. Ini gimana? Ya udah diteruskan aja gitu kan, ndak boleh didokumentasi gitu loh, ndak boleh itu. Terus ya udah kalau udah mantep jenengan keluar aja. Ini kemudian saya udah keluar. Dokternya itu
setelah itu kantong empedunya tidak jadi diambil tapi dijahit. Nah, dijahit, batu empedunya dijahit, kemudian udah selesai dijahit, perutnya juga dijadikan satu, dijahit lagi. Jadi jahitannya itu dalam sama di luar, kayak sesar gitu. Jadi ibu ini punya jahitan di sini, dulu melahirkan anak saya, sama sini anak saya, sini batu empedu. Jadi 2 jahitan di sini. Itu. Terus setelah keluar dari ruang operasi, istri saya kan dimasukkan ruang HCU, bukan ICU tapi HCU, ruang penyadaran itu sekitar 1 mingguan. 1 minggu saya nunggu di situ, kan tidak boleh masuk saya kan harus nunggunya di luar. Terus setelah 1 minggu keluar dari ruang HCU, keluar ke kamar inap sekitar 1 mingguan. Terus di ruang rawat inap itu saya kasih Milagros terus. Saya kan pesen sama upline saya, Pak Isan, saya nyuruh nganterin 1 dos. Terus selama di ruang inap saya kasih Milagros. Terus dari situ kalau keluar itu warnanya hitam. Saya tidak tahu kalau itu healing crisis. Dari mungkin itu pembersihan dari dalam. Terus habis itu ada dokter lagi, dokter ginjal, nyuruh istri saya untuk operasi batu ginjal. Batu ginjal kan ada batu empedu, batu ginjal. Nah, setelah itu saya tidak berani tanda tangan karena istri saya kan tidak mau, karena sudah baru saja melakukan operasi empedu kok mau operasi lagi batu ginjal, karena kan kondisinya masih kuat gitu lah. Mungkin pengaruh dari minum air Milagros itu. Kemudian istri saya tidak mau. Yang penting saya nanti habis keluar dari rumah sakit tetap minum air Milagros. Akhirnya pulang, singkat cerita pulang ke desa, minum Milagros, intinya habis 8 dusan, periksa lagi, semuanya udah bagus. Batu empedu udah hilang, asam lambung bagus, jantung lemah juga bagus. Gitu. Itu testimoni dari saya sendiri sebagai saksi. Dari pasca operasi sekitar 2 bulanan. 2 bulanan hampir habis 8 dus sudah, alhamdulillah udah bagus. Karena kan penyakitnya 4 keluhan, 4 keluhan itu 2 bulan, alhamdulillah 8 dus sudah bagus. Alhamdulillah, senang sekali itu perantara air Milagros itu, yang dulunya habis sakit badannya saya lebih kurus lagi. Sekarang udah kembali segar, alhamdulillah. Bisa untuk istilahnya ya selalu bersyukur lah gitu. Alhamdulillah saya senang sekali dengan konsumsi air Milagros. Yang dulunya istri saya ragu, negatif dengan Milagros, sekarang alhamdulillah sangat positif dengan Milagros. Harapan saya mudah-mudahan istri saya selalu sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan alhamdulillah dengan izin Allah perantara air Milagros istri saya sudah sembuh total.